nih yang penasaran apa saja sih produk-produk yang telah dibuat oleh kakak tingkat D3 Teknik Informatika Angkatan 2017. Untuk linknya akan di-up di kolom komentar ya oleh operator. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dan follow Instagram Smart IT Fest Official. Biar kamu nggak ketinggalan update dari serangkaian acara Smart IT Fest 2020 ini. Dan ada sedikit pemberitahuan nih, jadi kalian follow dulu Instagram Smart IT Fest Official, kemudian buat story tentang acara seminar pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mention Instagramnya ya, @smartitfestofficial. Nah, untuk pemenang yang terpilih akan mendapatkan hadiah berupa saldo uang elektronik. Jadi, tunggu apa lagi? Segera di-post ya story-nya. Sebelum memulai seminar pada siang hari ini, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Untuk ketentuan sudah kita share di bagian submit presensia, tapi di sini saya akan membacakan lagi ketentuan-ketentuannya. Adapun beberapa ketentuannya adalah: 1. Peserta tidak diperkenankan open microphone, namun boleh open cam. Yang kedua, peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan sepanjang pembicara menjelaskan materi. Yang ketiga, pertanyaan diajukan melalui kolom komentar. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik pembahasan seminar dan tidak menyinggung unsur sara. Yang kelima, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Yang keenam, pembicara menjawab pertanyaan dari peserta. Yang ketujuh, peserta boleh memberikan timbal balik kepada pembicara melalui kolom percakapan apabila masih belum paham. Yang kedelapan, pembicara diperkenankan menjawab timbal balik dari peserta setelah dipersilakan oleh moderator. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk open kameranya ya. Itu salah satu bentuk apresiasi kalian kepada pembicara pada seminar kali ini. Dan untuk sekedar info, 3 peserta dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan bingkisan dari DQLab. Yang belum tahu apa sih itu DQLab? DQLab adalah kursus belajar online di bidang data science. Dan untuk lengkapnya bisa cek websitenya di www.dqlab.id. Jadi tunggu apa lagi? Perhatikan dengan baik dan siapkan pertanyaan kalian saat sesi seminar berlangsung ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh Kak Brian selaku co-founder sekolahdesain.id. Kepada Kak Brian dipersilakan. Oke, thank you. Ini suaranya masuk kah? Masuk ya suaranya ya? Sudah masuk, Kak. Oke. Ini aku bisa share screen ya? Nah. Oke, thank you banget waktunya. Sebentar, aku buka dulu. Oke, ini aku mau tanya moderator dulu nih. Ini aku boleh tanya dulu nggak ke pesertanya? Jadi aku mau tanya beberapa ke peserta dulu. Oh iya, silakan, tidak apa-apa. Oke ya. Ini tolong dicat dong untuk kalian yang udah pernah freelance atau desain gitu. Bisa absen ya, dicat ya. Siapa nih yang udah pernah freelance ataupun freelance plus desain atau cuma desain doang tapi belum pernah freelance-nya kayak gitu. Oke, saya ini yang mana nih? Desain aja. Oke, sip. Desain ada lagi yang lain. Ini Jovian ya. Jovian ini apa? Ya freelance atau udah pernah desain juga? Desain doang atau udah pernah freelance? Freelance pernah, Mas. Desain apa buat banner gitu sama kayak banner iklan gitu. Oke, yang lain silakan dicat ya. Cuma dua. Oke, ya udah deh. Oke, jadi ada beberapa yang udah bisa desain tapi belum pernah freelance, and beberapa mungkin dua-duanya ya. Jadi udah pernah desain dan udah pernah freelance. Ini ada nih, Rina, aku baru bisa desain aja belum pernah freelance. Oke, sip. Jadi mungkin ada juga yang udah bisa desain dan udah freelance, tapi aku nggak tahu apakah kalian udah pernah freelance-nya di bagian mana. Maksudnya
I mean kalian freelance-nya dengan web, maksudnya web microstock atau dengan cara konvensional. I think dari orang ke orang kayak gitu, atau direkomendasikan oleh orang kayak gitu. And di sini kita akan bahas dulu ya, bahas dua jenis freelance itu, dan kita akan ulik lebih dalam itu caranya dua-duanya kayak gimana. Karena ini ada dua jenis freelance yang mungkin saat ini lagi ngetrend itu yang microstock. Jadi ada banyak banget website microstock yang lagi berkembang, kayak contohnya Freepik, yang baru-baru ini kayak Fiverr. Fiverr bukan microstock by the way, tapi itu salah satu media atau sarana untuk kalian bisa dapetin market atau orang yang butuh jasa kalian kayak gitu. And basically desain ini nanti kita akan cek juga ini akan kedepannya kayak gimana kayak gitu. Sedikit disclaimer ya, sedikit disclaimer. Materi freelance ini itu sangat dalam. I mean ada yang di Microsoft pun, di bagian Microsoft pun itu sangat-sangatlah dalam. Ada yang namanya metadata, ada yang namanya quality and quantity, terus ada yang segala macam editorial dan komersial dan sebagainya. Tapi di sini kita akan sedikit lebih permukaan dikit karena mungkin sedikit waktu kayak gitu ya, karena ini ada dua freelance yang aku bahas kayak gitu. Dan yang satunya lagi ada jenis freelance yang mouth by mouth atau orang person by person, cara konvensional seperti itu. Jadi kita meeting sama orang dan sebagainya gitu akan kita jelasin nanti kayak gitu. Oke, thank you banget. Kalau masih ada yang mau menanggapi tadi, silahkan ya langsung di chat ya sesuai arahan dari moderator. Oke. Oke, sorry. Nah, kenalan dulu ya. Aku namanya Brian Christiansen actually. Jadi Briancan itu apa? Briancan itu adalah nama Indonesia plus nama marga kayak gitu. Jadi ini nama yang apa namanya? Panggilan asik teman-teman. Jadi Briancan kayak gitu, panggilan asik teman-teman. Di sini aku nggak mau pakai Brian Christiansen sih, karena yang pertama terlalu panjang, yang kedua karena biar akrab aja kayak gitu. Briancan. Terus abis itu ini aku mendirikan sekolah desain ya. Jadi ini sekolah desain, kita bergerak di bidang online course, desain grafis. Kita akan masuk ke desain yang lain, jadi nggak cuma desain grafis. And ini udah 2 tahun aku menggarap sekolah desain, kayak gini. Nah di sekolah desain ini karena kesibukan aku juga agak mengurangi kegiatan freelance basically. Tapi nggak apa-apa, karena dulu aku udah 7 tahun freelance, jadi jangan khawatir, ini akan sangat-sangat berguna supaya apa? Supaya kalian nggak jatuh di lubang yang sama kayak gitu. Karena banyak banget pengalaman, banyak banget banyak banget kesalahan memilih klien kayak gitu. Jadi ada tekniknya juga memilih klien yang kayak gimana kayak gitu. Ini beberapa portfolio kemarin aku udah kontak-kontakan sama panitia juga, dan aku ngomong, aduh hilang, bener-bener hilang. Jadi maksudnya portfolio aku bener-bener hilang. Di mana di drive udah kehapus semuanya, di folder di PC juga udah beberapa hilang kayak gitu. Ini beberapa ya. Jadi ada ini logo desain dua ini yang bawah. Yang atas juga maksudnya. Yang atas logo desain juga. Yang bawah juga Sukoh Gesang Eco Farm ini sebelum ganti logo, jadi dia logonya seperti ini. Ini kalau kalian tahu di daerah Sukoh ya, namanya Sukoh Gesang Eco Farm, itu daerahnya Sukoh itu. Kayak gitu. Terus ini ada beberapa ini di Surabaya, yang Fortune, yang satunya Toro, ini perusahaannya di Solo. Ini produksi makanan ringan kayak gitu, yang kayak Citos. Ya, sebut merek nggak apa-apa ya. Ini Citos kayak gitu ya, kayak chips seperti itu. Masih banyak banget sebenarnya. Ada satu yang ada di Oregon, itu salah satu grup pebasket. Aku pengen banget tunjukin itu karena aku paling bangga itu sebenarnya. Jadi di Oregon, dia pelatih di sana, pelatih basket di sana, enak pesen ke aku kayak gitu ceritanya. Itu terus ada lagi, masih banyak sebenarnya, tapi aku nggak bisa tunjukin semua karena ya tadi filenya di mana-mana nggak tahu juga. Ini adalah satu lagi, itu kalau kalian cek ya, ini Locker, ini orangnya orang Solo juga yang punya. Ini situs mencari kerja, aku ngedesainin brandnya, jadi ini brand Locker-nya aku desainin. Sedikit cerita kenapa ini logonya semut. Karena semut itu diidentifikasikan atau sangat berkorelasi dekat itu sama pekerja yang sangat-sangat giat kayak gitu. Jadi ini Locker ini logonya semut kayak gitu. Oke, pernah lihat memes ini? Mungkin kalian yang bukan desainer jarang lihat ya, karena yang memes yang belakangan ini memesnya itu lebih ke blue joke and dark joke. Jadi aku nggak mau bahas itu sangat-sangatlah buruk kayak gitu. Jadi ini ada satu memes design, I see bad design everywhere. Ini diambil dari film
happening. Bukan. Sixth sense. Film Sixth Sense, dia bisa lihat hantu kayak gitu ceritanya. Nah, ini I see bad design everywhere. Ini apa yang aku rasain basically. Jadi ada di Indonesia ini banyak banget desainer, but I see bad design everywhere. Kayak gitu. Why? Pertanyaan seperti itu kan. Kenapa seperti itu? Terus ini ada satu lagi meme. Ini graphic designer. Jadi yang orang lihat kita lakukan itu pesta-pesta kayak gitu, seneng-seneng kayak gitu, cuma hahaha sana sini nggak ngerjain apa-apa kayak gitu. Terus yang berikutnya buat mom things. Jadi kalau kalian punya ibu ya atau masih tinggal sama orang tua, itu kalau kalian ngedesain sesuatu itu pasti mereka pikirnya gambar kayak gitu kan. Nah, kita nanti akan kasih mindset. Kita akan belajar satu mindset yang kalau desain itu bukan sama dengan gambar, tidak sama dengan gambar. Terus yang berikutnya ada ini lingkungan sekitar pikir kita kayak nerd kayak gitu di depan komputer. Terus yang bawahnya kliennya mikir kita ini kayak tukang magic gitu. Bikin ini yang bagus, dia nggak ngasih brief apa-apa tiba-tiba jadi gitu. Atau kita berpikir diri kita ini sebuah seniman kayak gitu. Seorang seniman. Padahal nggak seniman juga. Nanti kita akan belajar mindsetnya juga. Terus yang terakhir ini sebenarnya apa yang kalian hasilkan itu kayak gini. Nah di Indonesia, aku sedikit sharing juga. Aku sebenarnya pengen satu penelitian ya. Aku pengen penelitian satu kalau ada waktu. Itu kenapa sih? Bukan kenapa sih? Apa yang orang rasakan ketika melihat desain warung? Kalian tahu desain warung yang pecel lele gitu-gitu. Yang isinya kayak ayam geprek. Ya pecel lele aja lah, kita ambil contoh ya. Pecel lele itu pasti lelenya gambarnya itu. Ya. Kenapa nggak ada lele yang lain gambarnya? Terus tulisan es tehnya itu selalu SD, ya kan? Nah, desain yang seperti itu, yang warnanya kuning mencolok, yang tulisannya Pak Joko gede banget kayak gitu, kuning mencolok. Itu kenapa orang lebih pengen makan di situ daripada di tempat lain? Itu kan menarik juga. Desain yang jelek bukan berarti desain yang nggak komunikatif kayak gitu. Ini perlu diteliti sebenarnya, kayak gitu. Ini ada mindset important, penting banget mindsetnya. Yang pertama, desain itu bukan sama dengan pure art. Gitu. Desain bukan sama dengan pure art, oke? Desain bukan sama dengan pure art. Dari pesan dan tujuannya aja udah beda. Pesan dan tujuannya udah beda. Yang desain itu pesannya harus ada pesannya. Terus dan tujuannya desain ini adalah bisa digunakan. Bisa digunakan sama dengan bukan berarti ini sebuah benda kayak gitu. Bisa digunakan ini artinya dia harus menyampaikan pesannya dengan baik juga kayak gitu. Tapi kalau kita lihat pure arts atau seni murni, painting, lukisan-lukisan kayak gitu, kita nggak harus tahu hasilnya. Kita nggak harus tahu pesannya. Itu udah disebut seni kayak gitu. Padahal kalau kita nggak tahu pesan dari suatu desain itu bisa dicap bad design kayak gitu. Apa maksudnya? Kalau seni kita nggak paham pesannya, it's okay, itu tetap seni yang bagus gitu. Tapi kalau desain nggak bisa. Terus yang kedua ada prosesnya. Kalau prosesnya yang seni ini sedikit, aku nggak tahu ya karena aku bukan seniman kayak gitu. Tapi proses seni ini sepertinya orang-orangnya nggak begitu merencanakan dengan penuh seninya kayak gitu. Dia hanya terinspirasi apa, tuangkan kayak gitu. Dan itu beberapa orang berbakat di sana. Maksudnya nggak usah belajar, dia langsung bisa kayak gitu. Terus yang ketiga, idealisme. Idealismenya tinggi kalau seniman itu. Tapi kalau desainer itu idealismenya harus diturunin. I'm sorry for saying this kayak gitu. Memang harus diturunin idealismenya. Terus yang terakhir model bisnisnya beda. Kalau seniman hasil dulu baru uang gitu. Tapi kalau desain itu uang dulu baru desain. Uang ini sama dengan klien ya. Jadi klien dulu datang baru ada desainnya gitu. Tapi kalau seniman kalian berkarya dulu baru ada yang beli. Ini penting banget ya. Jadi ini harus diketahui dulu sebelum kalian terjun di dunia desain. Apalagi yang belum pernah ngedesain sama sekali atau yang sedang awal-awal ngedesain kayak gitu. Sorry, moderator ini suaranya dari mana ya? Lanjut dulu ya. Oke. Important mindset yang kedua itu design is not about software. Di sekolah desain aku punya pengalaman banyak banget, yaitu member-membernya tanya, pakainya software apa kak? Padahal yang diajarin apa? Flat design. Well, flat design kalian mau pakai apapun bisa, kayak gitu. Kalian mau pakai apapun bisa. Kalian mau pakai Corel, mau pakai AI, mau pakai Photoshop, sebenarnya bisa flat design. Tapi banyak banget yang dia tanya softwarenya apa. Jadi desain itu bukan tentang software ya. Jadi desain ini tentang pemikiran kalian, tentang kalian merancang sesuatu. Dari namanya aja desain. Software ini apa? Software ini cuma tools. Jadi kalau kalian montir
montir ya, itu alat-alatnya perkakasnya itu namanya software-nya tadi kayak gitu. Kalau ini desain, paham ya? Yang ketiga, ini ada important mindset yang ketiga, freelance is business. Apapun freelance kalian, apapun model freelance kalian, apapun bidang kalian basically, freelance itu tetap bisnis. Ada harganya, ada produknya, ada marketingnya, ada brandnya juga kayak gitu. Jadi ini harus ketika ini adalah bisnis, yang keempat freelance harus serius kayak gitu. Kenapa harus serius? Karena kalau nggak serius itu jadinya banyak orang yang kena harga teman kayak gitu. Itu karena dia nggak serius. I mean karena dia memang nggak punya brand, karena dia memang nggak punya harga, dia nggak punya produk yang berkualitas. Itu jadi harga teman. Karena dia freelancing nggak serius. Basically kayak gitu. Ada beberapa data yang aku mau tunjukin. Menarik sekali. Ini survei tahun 2020 oleh seribu.com. 200 freelancer ya. Jadi dia picking freelancer dari berbagai kota. Kan dia website freelance gitu. Dia picking beberapa freelancer, dia survei, dan ternyata 30 di bawah 30 tahun itu sebanyak 65%. And sisanya di atas 30 sampai 40 tahun itu 27% dan 40 tahun ke atas 8%. Jadi sebenarnya yang bisa freelance atau yang memang dari sononya atau memang dari DNA-nya itu suka freelance atau bisa freelance itu orang-orang di bawah 30 tahun. Kalau kita sedikit generalisasi, ini orang-orang mahasiswa dan bekerja awak ya. Kalau bisa sedikit generalisasi. Terus alasan mereka freelance itu 65% leluasa mengatur waktu dan lokasi bekerja. Terus sisanya ya untuk menyalurkan minat dan bakat kayak gitu. Nah ini kalau kita lihat ini sebenarnya adalah Gen Z ya. Jadi ini kalian semua yang baru masuk maba-maba itu atau udah tingkat akhir pun ya kalian masih dapat kayak gitu. Masih dapat gennya ini karena di Indonesia ini agak telat Gen Z-nya gitu ya. Kalau di Amerika itu Gen Z-nya sekitar people around 10 sampai 21, kalau Indonesia 13 sampai 22 kayak gitu. Memang Indonesia sedikit tertinggal karena di Indonesia ini teknologinya memang telat kayak gitu. Jadi kalau yang di Amerika itu udah keluar internet duluan, tapi di Indonesia kan tahun 98 99 baru masuk internet. Jadi memang agak telat gitu. Dan Gen Z-nya itu 13 sampai 22 tahun. Terus ini ada satu lagi nih, ini dari BPS kali ini, Badan Pusat Statistika. Tunggu bentar ya. Oke, sorry. BPS ya, Badan Pusat Statistika itu 170 juta penduduk Indonesia ini tahun 2019 dan sekarang akan sudah meningkat ya. Ini sekitar 58 juta jiwa itu di atas 15 tahun ini pekerja formal, maksudnya dia di kantor, dia ikut pabrik atau dia buruh apa kayak gitu. Dan sisanya pekerja sektor informal itu 70 juta sekian kayak gitu. Nah, di dalam 70 juta ini itu 5 jutanya, 5,9 ya sekitar 6 juta itu adalah freelancer kayak gitu. Jadi kalau kita 5,9 juta jiwa ini itu per keseluruhan warga Indonesia itu sekitar 1/20, keseluruhan pekerja itu 1/20 pekerja. Jadi kalau kalian ketemu 20 orang di kantor kayak gitu, itu pasti salah satunya freelancer kayak gitu. Jadi ini udah marak banget. Kalau kalian mau masuk freelance sekarang, apakah keputusannya bijak sama dengan jawabannya bukan bijak atau nggak bijak, tapi ya memang seperti itu. Kalian udah telat kayak gitu. Sebenarnya udah dulu banyak sebenarnya. Tapi sekarang kalau mau masuk itu harus punya cara khusus karena yang namanya udah terlalu banyak freelancer itu kalian harus stand out atau harus menonjol daripada yang lain. Kalau kalian ingat yang namanya teori bisnis Blue Ocean and Red Ocean. Red Ocean ini adalah suatu lautan bisnis yang dia berdarah-darah. I mean persaingannya udah ke duit kayak gitu, bukan persaingan lagi ke value, ke produknya apa, tapi ke murah-murahan. Kalian bisa loh keluar dari murahnya ini kayak gitu. Caranya gimana? Nanti akan kita ajarin ya. Maksudnya caranya keluar dari Red Ocean ini gimana di dunia freelance. Oke. Ini a world without design ya. Hitam semua karena semuanya ini didesain basically kayak gitu. Bahkan meja, bahkan segala sesuatu laptop yang kita gunakan sekarang ini didesain semua. Tapi kalau kita mau mengkerucutkan, ini a world without graphic design. Jadi graphic design ini tentang visualnya ya semuanya ya. Tapi kalau untuk function itu semuanya didesain gitu. So, kalaupun
tanpa graphic design seperti ini bentuknya, jadi untuk masa depan graphic design jawabannya masih akan selalu digunakan. Ini jadi premier kayak gitu. Ini jadi kebutuhan pokok karena semuanya perlu desain kayak gitu. Graphic design ya terutama ya. Next, oke. Aku mau memaparkan 3 journey. Jadi yang pertama journey 1, 2, 3 ini. Yang pertama decision making proses, di mana kalian masuk ke freelance kayak gimana. Terus yang kedua prosesnya. Terus yang ketiga itu skill kalian. Skill kalian harusnya apa aja kayak gitu. Yang pertama decision making proses. Ini journey di mana kalian di titik awal memutuskan untuk freelance atau enggak, memutuskan freelance yang mana itu decision makingnya. Pertanyaannya 2 sebenarnya. Apakah ini fit dengan kalian? I mean ada beberapa orang yang mungkin lihat webinar ini itu sudah mempunyai pekerjaan kayak gitu. Itu bisa aja part time di suatu kantor terus juga kuliah kayak gitu. Terus mungkin ada juga beberapa orang yang nanti kalau aku nggak tahu ini akan di-share di YouTube atau enggak ya. Tapi kalau nanti ada orang yang lihat itu ada juga beberapa orang yang dia udah sepuh atau udah 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, apakah cocok dengan freelance? Karena banyak tanggung jawab yang lain, kayak punya anak dan sebagainya kayak gitu. Does it fit you? Kalau kalian umur 22 tahun ke bawah dan nggak part time dimanapun dan lagi kuliah kayak gitu, ini sangat-sangat fit dengan kalian, kayak tadi kan, Gen Z. Kalian sangat-sangat cocok kerja nggak dikekang kayak gitu contohnya. Terus yang berikutnya, do you need extra salad in your bowl? Maksudnya apa? Maksudnya apakah kalian butuh uang tambahan kayak gitu. Jadi tipe orang kedua yang biasanya freelance itu karena dia selain minat dan hobi ya, tapi dia juga butuh uang tambahan kayak gitu. Aku punya satu teman yang dia ilustrator gitu ya, freelance ilustrator, juga UI designer kayak gitu. At the same time UI designer. Dia orangnya ya kalau kita bilang dia mampu, tapi kemampuannya tinggi juga. Jadi dia freelance itu apa sih? Freelance itu dia cuman berkarya kayak gitu. Jadi dia lebih ke condong ke arah artnya, tapi walaupun dia condong ke arah art, dia tetap desain kayak gitu. Cuman dia lebih bukan mengejar uangnya sebenarnya. Karena kalau kita bahasa Indonesianya kalau kita tawar-menawar sama dia dan dikasih murah sekali, dia akan terima kok sebenarnya kayak gitu. Karena ini cuma untuk fun doang kayak gitu. Tapi kalau untuk kalian yang mungkin butuh uang tambahan untuk meringankan orang tua atau untuk pengen punya barang yang pengen dibeli kayak gitu, kalian bisa freelance kayak gitu. Jadi ini salah satu cara untuk menambah duit. Ini ada 3 jenis freelance yang tadi aku ngomong ya, online, offline, and both. Online ini ada 2 tipe sebenarnya. Kalau kita lihat ini langsung aja deh. Ada 3 nih, online, offline, dan both. Jadi kalian tipe yang mana? Yang online ini untuk orang-orang yang sangat-sangat tidak nyaman bersama dengan orang lain kayak gitu. Jadi kalau kalian introvert atau kalian sukanya menyendiri, sukanya berpikir sendirian kayak gitu tanpa brainstorming debat dengan orang, itu kalian cocok banget online. Terus yang kedua, orang yang nggak begitu suka mikir. Kenapa nggak begitu suka mikir? Karena ini lebih banyak bermain pack ya. PACK, package kayak gitu. Nanti kita akan ngomongin juga main pack itu kayak gimana. Terus yang berikutnya, it needs people with lots of passion. Why? Karena dia harus mengumpulkan banyak banyak desain, bukan banyak ketemu sama orang, meeting sana sini kayak gitu. Enggak, tapi dia mengumpulkan karya-karyanya dia ini loh kayak gitu. Jadi ini butuh passion yang tinggi. Kebalikannya, orang yang extrovert, dia akan memilih offline. Kenapa? Karena dia bisa brainstorming dengan orang kayak gitu. Dia bisa ngobrol dengan orang banyak banget, walaupun online bisa juga sih, but ya kalian paham maksudnya ya, kalian meeting dengan orang kayak gitu. Ini extrovert side ya, jadi target di alam bawah sadarnya dia adalah dia bisa ketemu dengan banyak orang, dia bisa brainstorming sana sini, apalagi kalau ini tipe kepribadiannya namanya apa itu, yang di situ aku lupa namanya sih, tapi ini sebutannya pendebat. Orang pendebat kepribadiannya itu suka banget offline atau tipe yang meeting sama orang gitu kayak gitu. Terus yang kedua ini yang orang yang suka problem solving. I think kayak gini tipenya orangnya. Kalau misalkan dia ada suatu masalah temennya, dia akan nyamperin temennya itu dan dia sendiri yang ribet tentang masalahnya, padahal temennya nggak ribet kayak gitu. Dia suka problem solving. Jadi orang-orang seperti ini itu akan nyaman dengan cara offline atau client by client, bukan design by design kayak gitu. Nanti akan kita ngomongin juga. Terus ini yang terakhir, they are okay with lots of revisions.
dia baik-baik saja dengan berbagai banyak revisi. Jadi kalau ketemu dengan klien ya karena dia orang, I mean kita nggak jual secara buta. Kalau yang online kita jual secara buta, tapi kalau yang satunya kita ketemu dengan orang, pasti akan banyak-banyak idenya dia yang tertuang juga kayak gitu. Jadi ada banyak revisi. Jadi persiapkan, kalau kalian memilih offline, persiapkan keputusan kalian ini untuk bisa banyak revisinya. Maksudnya kalian menyempatkan waktu untuk banyak revisi. Yang terakhir, yang bold ini untuk orang yang sebenarnya introvert dan extrovert welcome sih. Mereka boleh keduanya sebenarnya kayak gitu. Terus people with higher need of extra salad. Kenapa? Karena dia butuh lebih banyak uang lagi ya silahkan dua-duanya kalau ada waktu kayak gitu. Kalau cuman ya kayak tadi temanku tadi yang nggak butuh banyak duit ya salah satunya atau cuman ekstra iseng-iseng doang. It's okay. Next, oke. Okay. Itu decision makingnya ya. Jadi kalian apa namanya lebih merenungkan diri kalian tuh sukanya yang mana kayak gitu. Ini caranya kalau aku mau kasih tips sebenarnya kalian coba dua-duanya. Kenapa? Nanti lama-lama ketahuan nyaman di mana kayak gitu. Kalau coba buat tadi satunya di microstock, satunya di offline, nanti kalian misalkan oh kok ternyata nyaman di microstock ya, kok ternyata nyaman di offline ya, jadi silakan pilih setelah itu. Tambahan sedikit ya tentang journey yang pertama tadi, kalau kalian ini juga pertimbangannya tentang waktu ya, karena kalian masih mahasiswa mungkin beberapa, jadi pertimbangannya waktu, kalau waktunya kalian nggak banyak, mungkin lebih baik di online kayak gitu. Karena kalau offline kan banyak janjian sama orang dan sebagainya, kayak gitu sih. Journey 2 tentang prosesnya. Proses ini maksudnya apa? Proses ini maksudnya bisnisnya di dalam freelance tadi. Jadi ingat ya tadi yang pertama ya, freelance is business. So freelance need marketing, needs brand, and need product and productions atau productions kayak gitu. Kalau kita lihat yang online tadi marketingnya dari Instagram bisa, atau kalian dari Microstock Web. Microstock Web itu ada banyak, ada Freepik, ada Flaticon, ada Shutterstock dan sebagainya kayak gitu. Ada kontes web ini kayak contohnya 99 Design, ada 1000 Lancer, ada Fiverr dan sebagainya kayak gitu. Sama satunya stock package ya. Ini stock package ini strategi doang sih di marketingnya. Terus yang berikutnya ada produknya itu quality dan quantity. Ini penting dua-duanya kalau di online. Terus yang merujuk pada target produksi. I mean kalau kalian online artinya kalian menimbun desain. Kalau kalian menimbun desain, kalian harus mentarget produksi kalian tiap harinya atau tiap minggunya terserah. Terus yang berikutnya brand. Brand ini style, konsistensi, konsep, color dan sebagainya. Ini aku mau jelasin satu-satu aja supaya kalian enak. Ini Microstock Web dan Instagram ya. Aku ngambil contohnya Instagram orang ini sebenarnya. Dia jual pack desain di Instagram mereka kayak gini. Nanti kalau misalkan kalian butuh, tinggal kalian beli di dia kayak gitu. Hubungin dia terus beli dikasih filenya. Terus yang satunya ini ada Soizi, ini punyanya Indonesia, satunya ada Freepik. Freepik ini punyanya Kanada kalau nggak salah, atau Australia lupa. Kayak gini. Ini Microstock. Microstock ini adalah konsep dari Microstock adalah kalian membuat desain, terus kalian masukin di sana, nanti dijual hitungannya per download, per klik per download kayak gitu. Nanti kalian akan dapat duit. Nah, ini situs platform Microstock yang paling terkenal ya, yang di Indonesia. Microstocknya yang pertama Soizi ini baru di Indonesia, terus ada Flaticon, ada Freepik. Freepik juga jelas Flaticon ini punyanya Freepik. Jadi ini satu perusahaan tapi yang Flaticon ini khusus untuk icon kayak gitu. Terus yang Shutterstock ini lebih beragam, di dalamnya ada foto-foto, ada vektor juga, ada segala macamnya. Kalian tahu pasti. Kalau kebanyakan kalau desainer yang memang dia cuma belajar-belajar, ketemu Shutterstock dia sedih karena ini ada watermarknya dan harus bayar kayak gitu. Terus yang berikutnya kontes ini ada 1000.com. Ada Fiverr sama ada 99 Design. Kalau Fiverr sih dibilang kontes ya nggak kontes, tapi bukan kontes juga bukan kontes kayak gitu. Ini cuma wadah untuk menjual jasa kalian kayak gitu. Misalkan $5 untuk digambarin anime misalkan kayak gitu. Atau $5 untuk dibikinin 10 icon. Ini bukan kontes juga, jadi nggak ngambil project, tapi orangnya yang dapat. Tapi ya kita masukin di kontes. Nanti kalau sempat ya, atau kalau ada yang tanya tentang macam-macam ini, nanti akan kita bahas karena masih banyak pembahasan yang lain. Ini kalau kalian cek gini, aku mau kasih yang paling mudah aja ya, Microstock ya. Aku saranin Microstock yang paling gampang itu Freepik sih, joinnya. Tapi QC-nya atau quality control-nya di Freepik itu paling sadis. Karena dia ya udah gede banget. Maksudnya kalau kalian masukin desain yang biasa-biasa aja, bisa jadi nggak diterima. Gitu. Tapi kalau yang di Shutterstock ini lebih fleksibel sih, jadi kalian masukin lebih enak.
Maksudnya masukin nggak harus QC yang begitu ribet kayak gitu. Terus yang kontes ini paling enak 99 Design. Tapi 99 Design ini kalian harus tunggu waiting room. I mean kalau misalkan mereka penuh, kalian mungkin belum bisa akses akun kayak gitu. Tapi lebih enak karena ini nggak ada QC-QC-an. Nah, kalau yang 1000.com ini quality dan quantity. Jadi quantity itu kan kuantitas atau jumlah desain kalian. Tapi kalau quality itu kan tentang kualitas desain kalian. Lebih mengedepankan yang mana quantity dan quality? Jawabannya keduanya. Kenapa? Karena kalau quantity ini, kalau semakin kalian sering ngupload di Microstock, lebih cepat keluar. Maksudnya kalau orang searching gambar di Microstock mereka itu akan keluar desain kalian karena kalian sering. Tapi kualitas juga penting. Kenapa? Karena kalian harus berpikir yang rajin itu nggak cuma kalian loh, dari seluruh dunia rajin semua kayak gitu. Jadi kalau rajin semua pasti banyak banget desain yang ada di Microstock-nya. Dan karena banyak banget desain dia ada di Microstock-nya, artinya kalau kalian kualitasnya nggak tinggi ya nggak akan dipilih sama orang-orang ya gitu. Sesimpel itu ya. Nah caranya gimana? Caranya sekali lagi coba riset diri kalian sendiri. Kalian coba bikin banyak dan ternyata kalau bikin banyak kok jadi tertekan, terus kalau kok jadi nggak punya ide ya udah kurangin dikit targetnya. Misalkan sehari bikin 10 icon ya gitu. 10 icon kalau terlalu tertekan, I mean kalau udah buntu ya udah besok kurangi dulu 8. Atau kalau masih tertekan lagi 5. Kalau masih tertekan lagi 2. Enggak, kalau masih tertekan lagi nggak usah freelance. Karena kalau 2 doang sehari itu ngapain gitu. 2 doang sehari. Jadi ya kalau aku standarnya 10 sih. Standarnya 10 dalam sehari. Jadi seminggu kalau kalian rutin 60, seminggu libur aja nggak apa-apa kayak gitu contohnya. Terus, nah brand ini konsistensi style ya. Jadi kalau kalian lihat di Freepik ada satu orang yang namanya Gomov Sergey, ini dari Rusia kayaknya. Dia stylenya bagus tapi sama semua kayak gitu. Jadi ini yang namanya brand. Ketika nanti style kalian ini viral di dunia Microstock Freepik ini, maksudnya banyak desainer yang pakai style kalian ini. Style kalian ini pasti akan di-save sama dia kok. I mean, pasti dia akan ngehafalin nama kalian dan kalian akan di-download dari akun kalian, bukan dari depan kayak gitu, bukan dari halaman depan. Nah, ini penting banget style sama konsistensinya bentuknya ini ya. Jadi kalau kita lihat di Sergey ini bentuknya agak organik sama ada lainnya dikit ya. Nah, itu kalau kalian mau yang seperti itu terus, jangan ganti-ganti. Kalau ganti-ganti, orang nggak akan merujuk kayak gitu. Next, oke. Ini ada marketing produk sama brand dari service. Belum aku ganti namanya, sorry. Ini harusnya offline. Offline itu ada Instagram, kalian marketingnya lewat Instagram, tapi basically prosesnya tetap lewat orang, kayak gitu. Maksudnya kalian kontakkan sama orangnya, kalian Zoom kayak gini, atau kalian bisa ketemuan di mana. Nah, TikTok perhaps. Nah, TikTok ini salah satunya sebagai sarana desain juga, sarana marketing juga sekarang ini. Karena banyak banget orang yang udah ada di TikTok. And sekarang TikTok ini nggak cuma satu single market, dia berbagai market di sana semua. Jadi ini mungkin bisa kalian pakai. Belum pernah ada orang yang pakai marketing desain kalian di TikTok kan. Mungkin kalian pertama kayak gitu. Aku juga belum pernah by the way. Tapi sekolah desain udah di TikTok. Terus yang ketiga itu ada word of mouth. Word of mouth ini artinya dia dari orang ke orang. Jadi dia merekomendasikan orang. Ini ada tekniknya juga nanti. Dari harganya biasanya. Terus yang berikutnya, yang keempat ada proposal dan package. Proposal dan package ini ke perusahaan biasanya. Tergantung ya. Jadi kalau perusahaan agensi ini banyak butuh desainnya. Tapi kalau kalian ke perusahaan pabrik kayak gitu juga jangan berharap banyak untuk dibalas kayak gitu proposal kalian. Tapi bisa aja. Jadi nggak menutup kemungkinan. Cuman kalau yang lebih banyak itu di agensi. Di agensi ini ya di Indonesia kalau aku mau kasih kalian gambaran. Agensi di Indonesia ini banyak sekali agensi desain yang masih sedikit orangnya. Dan ketika sedikit orangnya, tapi banyak orderan, maksudnya banyak klien mereka, itu pasti akan butuh desainer yang lain. Dan kalau desainer yang lain, kalau mereka meng-hire desainer lagi, itu akan memakan waktu. Jadi mereka biasanya cari yang kayak ginian, yang freelance kayak gini. Jadi itu akan penting. Berikutnya itu ada produk ini quality doang kalau yang di sini, karena kuantitinya itu berdasarkan pesanan kan, quality doang. Dan presentasi, ini penting banget presentasi, kecuali
terutama itu logo dan brand. Itu presentasinya penting banget. Karena kalau nggak ada presentasi itu nggak akan meyakinkan. Dan brand dan logo ini akan mahal sekali hasilnya, kayak gitu. Terus brandnya kalian itu apa? Brandnya kalian itu cara berpakaian kalian sebenarnya. Karena kenapa? Karena ya offline ini kalian ketemu sama orang. Jadi harus profesional, harus look clever, harus setara dengan klien. Setara dengan klien ini kayak gimana maksudnya? Ya, sorry to say, kalau yang offline ini agak sedikit modal. Karena kalau misalkan orangnya yang punya pabrik atau orangnya yang punya suatu perusahaan kayak gitu, kalian meetingnya di Starbucks kayak gitu. Atau kalian meetingnya di tempat yang familiar dengan mereka lah. Jangan di warung-warung kayak gitu. Ini menjadikan brand kalian, wah ini orangnya profesional sekali kayak gitu. Yang terakhir, speaking in client style ini maksudnya apa? Berbicara dengan lidahnya klien. Itu maksudnya kalau ini terutama untuk logo dan brand ya. Gini, aku kasih contoh gini. Klien itu nggak tahu desain. Ini mindset yang penting juga. Klien itu nggak tahu desain, nggak tahu warna yang apa yang bagus, nggak tahu bentuk apa yang cocok, nggak tahu risetnya gimana dan sebagainya. Tapi mereka taunya cuman kalau aku ngedesainin brand baru, apakah ini akan akan mengumpulkan orang-orang dari market tertentu yang aku mau target kayak gitu. Paham ya? Mereka taunya bisnis kok. Jadi kalau mereka mendesainkan logo, mereka maunya logo ini berdampak. Nah, kalian berbicaranya di sana. Gimana caranya logo ini berdampak kayak gitu. Gimana prosesnya logo ini berdampak. Jadi bukan logo ini dibuat dengan tools ini, logo ini pakai ini AI atau Corel kayak gitu. Mereka nggak peduli. Mereka pedulinya ini bagaimana ini berdampak kayak gitu. Paham ya? Ini penting banget, penting banget. Nah, ini jaring-jaring word of mouth. Jaring-jaring word of mouth. Ini yang kalau kalian lihat di layar kalian yang bentuknya segitiga hitam itu sebenarnya adalah volume dari harga mereka. Maksudnya ini semakin ke kanan itu semakin tinggi harganya. Nah, kita lihat ya. Misalkan kalian yang di orange itu, kalian punya 2 klien. Klien yang satu sama kedua itu harganya sama di awal-awal jadi klien kalian. Tapi ketika kita lihat beriringan waktu, kita dapat klien-klien yang lain dan kita tanyain itu dari mereka, harusnya harga mereka dikurangin kayak gitu. Dan ini sangat-sangat penting komunikasi sama mereka. Contoh ketika mereka pesan lagi suatu saat, kalian bilang, udah ini aku diskon segini kayak gitu. Karena ya sebutin aja, karena kalian udah datengin ini, udah datengin siapa kayak gitu. Dan ketika mereka dibilangin kayak gitu, mereka akan, oh oke, berarti cara mainnya kayak gitu. Maksudnya kalau aku datengin lebih banyak lagi, pasti lebih murah lagi. Apalagi kalau orang ini butuh desain banyak kayak gitu. Apalagi kalau orang ini butuh desain banyak. Caranya lihat orang ini butuh desain banyak atau enggak dari posisinya. Kalau orang ini posisi di perusahaan contoh manajer kayak gitu, ya kemungkinan dia butuh desain banyak karena manajer ini dia manage banyak hal dan mungkin di dalamnya butuh desain. Aku pernah ngedesainin untuk satu bukan manajer malah owner dari konsultan apa ya itu ya, agensi konsultan ya, aku lupa namanya sih, nama bukan market, bidang bisnisnya. Dia kayak konsultan psikologi kayak gitu, ada banyak karyawannya. Nah dia ownernya, dia ini pasti datang terus. Kenapa? Karena banyak seminar yang pertama. Terus yang kedua karena di perusahaannya ini dia psikologi kan, dia HR kan. Jadi dia butuh sesuatu untuk membuat orang-orang resource-nya dia atau karyawannya dia untuk bisa bekerja dengan baik, dan itu salah satunya dengan desain. Terbukti banget kok, aku disuruh desainin temboknya dia loh, kayak gitu. Terbukti banget. Kayak gitu ya contohnya ya. Nah, semakin banyak orang yang di jaring-jaringnya dia, itu semakin murah, kayak gitu. Sesimpel itu. Oke, ini contoh presentasinya. Ada presentasi logo sama brand stationery ya. Kita nggak akan bahas brand stationery karena ini panjang sekali, banyak sekali jenisnya. Logo juga, nanti kita logo akan sedikit, aku kasih bonus sedikit materi logo. Karena ini penting, karena kalau kalian pilih offline pasti ada beberapa yang akan mendesain logo, udah pasti itu. Oke, presentasi logo itu kayak gini bentuknya. Ini cuma kasih contoh dulu aku. Terus yang sebelahnya brand stationery ini presentasinya pakai mockup namanya. Kalau kalian tahu mockup di Photoshop, kalian download mockup di internet. MOCKUP kalau kalian mau cari. Itu kalian menempelkan desain kalian ke suatu benda yang nggak ada bendanya. I mean ini cuma visualisasi dari benda yang akan diproduksi nanti. Contohnya kalau kalian membuat desain kaset kayak gitu ya, disk DVD atau apapun itu, kalian bisa pakai mockup DVD-nya di sana.
untuk meyakinkan klien nanti kok bentuknya kayak gini loh. Kadang-kadang klien tuh nggak bisa ngebayangin jadinya kayak gimana. Terutama Chinese food itu bungkusnya benar-benar bentuknya kotak. Orang-orang kalau nggak berbakat di desain itu nggak bisa ngebayangin bentuknya kayak gimana kayak gitu. Jadi ini penting banget loh. Sama yang logo ya, logo ini harus diperdalami banget nih. Next, oke. Nah, journey yang ketiga itu tadi prosesnya ya. Jadi prosesnya kalau kita mau review sedikit, prosesnya ada marketing, ada produk, ada brand. Kalian pilih yang mana nih, offline atau online tadi? Kayak gitu. Journey yang ketiga, ini skill-nya kalian. Aku mau kasih beberapa mindset sih, ya mindset lagi sih kalau di skill ini. Karena kalau skill desain pakai apa ya namanya? Kalau pakai tools, kalau pakai tools di Corel, AI itu akan sangat banyak jenisnya. Jadi aku mau kasih kalian mindset aja, teknik-tekniknya. Aku mau kasih satu cerita ya. Jadi aku punya temen, dia punya agensi di Semarang ya, aku lupa sih. Semarang, dia dosen dari Sugio Pranoto di Semarang. Dia punya agensi, terus dia ini lagi ngambil S3 di Taiwan, gitu. Ngambil S3 di Taiwan. Di sana dia awalnya kan desain grafis, tapi di sana ternyata desain itu sampai ke level di titik di mana dia harus bisa elektro juga. Jadi mungkin IT nanti bisa jadi salah satu tools kalian untuk mendesain, bisa jadi. Karena ada UI, ada UX yang itu butuh IT juga kan, ya kan. Nah, aku cerita dulu di sana projectnya dia sebenarnya adalah project mendesain berapa banyak tetes di infus, gitu. Berapa banyak tetes di infus. Dia membuat alatnya yang bisa mendeteksi itu ketika dijepitin kayak gitu. Itu kan bukan kerjaan desainer ya di Indonesia ya, tapi ternyata di Taiwan jadi pekerjaan desainer kayak gitu. And ini membukakan mindset kita semua bahwa oke, Indonesia PR-nya masih banyak nih desainernya kayak gitu. Karena di sana, di luar sana udah setinggi itu. Bahkan ada orang yang ngedesain sepatunya Adidas, dia punya teman yang ngedesain sepatunya Adidas, itu dia sampai belajar ini loh, pergerakan manusia, apa sih namanya? Intinya bentuk postur tubuh, terus kesehatan orang, dia harus belajar juga. Itu untuk mendesain satu sepatu loh, nggak cuman di bentuknya doang bagus, karena desain ini about function. And kalau kita balik ke slide awal tadi, desain about functions, tujuan dan pesannya tadi. Kalau grafik pesan, ya kan? Kayak gitu. Oke, aku mau next dulu ya. Ini ada beberapa hal yang penting yang bisa kalian pelajari sebenarnya, yaitu color harmony, bridge, visual hierarchy, kerning leading, layout. Tapi aku mau kasih yang visual hierarchy dulu sama bridge dulu. Kenapa? Karena visual hierarchy ini almost every design needed. Gitu. Kalian bisa ini kalian jadi dasar dari segalanya. Gitu. Yang kedua, bridge ini juga jadi dasar yang kedua. Kenapa? Karena bridge ini membentuk pola pikir kalian untuk mendesain. Jadi yang satunya, yang visual hierarchy ini skillnya dalam mendesain, tapi yang bridge ini skill kalian dalam merencanakan desain. Ini design thinking sebenarnya. Design thinking. Visual hierarchy itu apa sih? Visual hierarchy itu ada 6, tapi aku mau ngambil 4, yaitu size, shape, contrast, reading pattern. Nanti kita akan belajar satu-satu. Semoga kalian bisa mengikuti ya, terutama aku takutnya yang belum pernah mendesain akan kesulitan, karena ini lebih ke mengawang-awang, membayangkan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ini bisa kalian screenshot, ya nggak apa-apa kayak gitu. Terus yang bridge ini itu caranya, bukan caranya sih, terdiri dari brief, research, idea, design, sama generate, kayak gitu. Nah, bridge ini itu singkatan tadi ya. Oh sorry, D-nya drawing, aku lupa. BRIDGE, G-nya jadi 1. Brief, research, idea, drawing, and generate, kayak gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Visual hierarchy dulu. Aku punya contoh 3 poster di depan. Ini ada Parasite filmnya, ada Music Rock Festival ini dari Victor Stock, sama satunya ada Blade Runner. Ini filmnya, yang 2 ini. Nah, aku mau ke Parasite dulu. Jadi di Parasite ini, kenapa sih ada tulisan yang tengah gede Parasite? Terus di bawahnya ada a film by Bong Joon-ho. Terus di bawahnya ada tulisan kecil-kecil. Terus orangnya ini kenapa di layout seperti itu? Jawabannya karena ini visual hierarchy. Visual hierarchy yang pertama adalah size. Size ini menentukan seberapa penting objek itu di dalam suatu desain. Jadi kalau kalian habis ini keluar dari webinar ini, kalian lihat-lihat desain yang lain, cobalah kalian cek. Contoh ya, ini aku nggak bisa nunjukin sih, tapi di sana itu ada satu tempat file yang itu tulisannya Royal, gede banget gitu.
Nah, kenapa royalnya itu terus gede sedangkan yang lain enggak? Kalian perlu bertanya-tanya itu ya selalu ya. Jadi kalau kalian lihat desain, kalian bertanya-tanya itu. Salah satu bagian dibuat lebih besar daripada yang lain. Itu artinya dia penting. Aku ulangin ya, kalau ada satu bagian di dalam satu desain yang dibuat lebih gede daripada yang lain, artinya itu penting. Terus kalau misalkan yang kedua, shape. Shape ini sebenarnya lebih ke stylenya dia sih. Jadi kalau misalkan posternya dia isinya lingkaran-lingkaran, ada kotak itu aneh. Jadi mending di shape-nya disamain. Tapi shape ini lebih dalam lagi ke arah organik atau enggak, atau modern atau enggak. Tapi aku nggak akan bahas karena ini banyak. Ya ini tadi size ya. Size kalau lebih gede artinya lebih penting. Kontras. Kontras itu apa? Kontras itu ketika background-nya hitam, tulisannya harus putih. Nggak bisa background-nya hitam, tulisannya abu-abu. Karena kalau nanti itu background-nya hitam, tulisannya abu-abu, dia nggak akan begitu terbaca, apalagi poster. Kalau poster ini adalah salah satu gini, poster itu harus dibaca orang sekilas. Maksudnya dia lewat, dia bisa membaca. Jadi kalau dia warnanya nggak begitu kontras, dia nggak bisa baca. Dan sesuatu kalau dibuat sangat-sangat kontras daripada yang lain, itu juga penting. Gitu. Jadi ini seperti highlight ya. Kalau kalian melihat ini ibaratnya kalau poster itu kalau kalian ibaratkan dengan orang, ini kayak sekumpulan orang dan ada satu orang yang di highlight gitu. Jadi ada sorot lampunya. Itu yang orang yang penting yang harus dilihat. Kayak gitu. Tadi apa tadi? Aku lupa. Kontras, shape, size, reading pattern. Nah, reading pattern adalah dari namanya reading membaca pattern pola. Jadi ini pola membaca. Pola membaca orang-orang yang menjadi audiens kalian. Kalau kalian mendesain untuk orang Indonesia, reading pattern-nya bentuknya apa? Ada yang bisa melogika nggak kira-kira? Coba dong, di chat dong. Ada nggak? Bentuk pola membacanya. Ini kalian bisa baca chat sih, baca chat. Coba kalian identifikasikan pola membacanya kayak gimana. Kanan ke kiri, oke. Sip. Kebalik, kebalik. Kiri ke kanan. Kanan ke kiri itu di daerah timur tengah itu, kanan ke kiri. Oke, jadi reading pattern Indonesia itu dari kiri ke kanan, bawah, kiri ke kanan lagi, bawah, kiri ke kanan lagi. Kalau kita identifikasikan ini hurufnya apa? Hurufnya Z. Bentuknya hurufnya Z. Jadi di Indonesia kalian pakai reading pattern bentuknya Z. Jadi ketika ada hal yang penting di suatu informasi desain, kalian taruh di sisi yang paling awal dibaca, yaitu di kiri atas. Itu paling penting. Biasanya logo sih, Terus yang di kanan bawah itu biasanya info kontak. Kalau di brosur-brosur itu, kayak gitu-gitu. Jadi itu penting ya. Itu kalian harus tahu juga. Kiri ke kanan bentuknya Z, kayak gitu. Itu yang penting kalian taruh di tempat yang sesuai urutannya. Terus ada lagi reading pattern bentuknya F. Reading pattern bentuknya F ini untuk UI biasanya, user interface. Jadi kayak Facebook itu dari Google itu dari kiri ke kanan, terus kiri ke kanan langsung. Jadi cepat kayak gitu, kiri ke kanannya. Jadi bentuknya bukan Z, tapi bentuknya F. Kiri ke kanan, tapi dia lihat poin-poinnya. Kalau di Google kan kita lihat poin-poinnya kan, ya kan, bukan baca yang kecil-kecil itu. Jadi itu reading patternnya bentuknya F. Itu biasanya UI. Jadi kalau kalian IT mungkin dekat-dekat nanti desain UI, itu kalian bisa pakai F untuk yang list seperti itu. Terus yang kedua ini ya. Ini of course rock music festival live musiknya gede banget, itu artinya penting. Terus music festivalnya itu lebih kontras daripada rock dan live music, artinya dia lebih penting daripada rock dan live musiknya. Artinya ini music festival kayak gitu. Terus ada lagi reading patternnya of course dari yang di atas itu cuma rock music festival live music gitu, nggak ada informasi lain. Jadi ini udah pasti set bentuknya kayak gitu. Dari atas, kiri, kanan, ke bawah bentuk set. Terus berikutnya ada shape ya. Kalau di sini shape-nya lebih ke, ini aku kasih contoh sih, shape itu lebih kayak gini loh. Di bagian gitarnya ini ada kotor-kotornya ini kan. Ini stylenya dia. Jadi di bagian chest-nya ini ada kotor-kotornya juga. Kayak gini. Nah itu shape. Oke, paham ya maksudnya ya. Terus yang berikutnya, ini ada Blade Runner. Blade Runner ini of course Blade Runner-nya ini penting banget karena dia judul. Jadi dia digedein, dikontraskan dengan belakangnya. Kalau kalian lihat ya, lihat di gambarnya ini, yang atas sampai ke bawah ini, di bagian tengah ini belakangnya Blade Runner ini agak hitam gitu. Jadi dia lebih kontrasin daripada Blade Runner-nya emang, gitu ya. Ini sedangkan yang belakang warnanya kayak gini. Terus ada bentuk shape-nya juga, shape-nya dia sebenarnya ini organik sih. Organik itu artinya dia nggak ada banyak sudutnya.
Paham maksudnya? Dia nggak banyak sudutnya. Kecuali di judulnya ini ya. Tapi yang lainnya nggak banyak sudutnya. Contoh, nih. Yang apa namanya, distorsinya di fotonya ini loh. Di sini juga ada distorsinya kan. Nah ini artinya organik ya. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Tadi ada shape, kontras sudah ya. Dari kontras, terus reading pattern. Reading patternnya, of course, karena dia atasnya nggak ada informasi apapun, di tengahnya cuma judul, bawahnya cuma tulisan biasa. Kayak gitu. Aduh, sorry. Next. Nah, ini bridge ya. Bridge itu brief. Aduh, ini salah nih bridge-nya. Brief, research, idea, drawing, and generate. Ini apa namanya, urutan. Jadi yang pertama brief. Kalian dapat brief itu dapat arahan dari klien kalian. Kalau ini offline-nya. Terus kalau research ini kalian research dari desain-desain yang lain. Contohnya kalau ngedesain logo EcoFarm gitu. EcoFarm itu yang pertanian tapi kalian ngetik sendiri itu EcoFarm. Nah, misalkan kalian mendesain logo EcoFarm, kalian cari logo EcoFarm yang lain gimana, terus supaya bisa stand out kayak gimana. Stand out itu artinya kalian menonjol desainnya kayak gitu. Terus yang kedua idea dan drawing. Idea dan drawing ini sebenarnya nyatu dari satu sih, karena kalau kalian beride, kalian harus dibuang. Ini aku ada satu prinsip yang namanya buang sampah. Sering-seringlah buang sampah. Artinya kalau kalian punya ide, digambarlah saat itu juga sebisa mungkin, karena ide itu akan kepikiran terus kalau kalian nggak buang kayak gitu. Karena ini namanya menggali ide kan. Kalau kalian menggali tanah itu kalian menggali terus dibuang keluar kan, nggak mungkin tanahnya dimasukin lagi. Jadi ini sama, menggali ide itu sama dengan kalian udah dapat ide, langsung digambar dulu atau dicatat dulu, entah bagaimanapun caranya. Terus kalian next ide yang berikutnya, gitu. Di sketch lah intinya. Ide, idea and drawing. Terus yang berikutnya ya generate ini pakai software kalian, AI, Corel, Photoshop atau apapun itu. Ini generate kayak gitu basically. Jadi urutannya seperti itu. Biasakan untuk membuatnya bentuknya bridge ya. Jadi kalian berpikirnya bentuknya bridge, karena kalau nggak bentuknya bridge, kalian udah beride dulu, padahal kliennya belum ketemu, itu akan sulit gitu. Jadi kalian udah ngeriset gitu kan. Misalkan ada orang yang pesen logo kayak gitu, dan kalian udah tahu perusahaannya. Kalian riset sendiri perusahaannya apa, terus habis itu kira-kira logonya kayak gimana, padahal dia belum nge-brief sama sekali. Kayak gitu. Itu akan sangat-sangat merepotkan 2 kali kerja. Mending urutannya seperti ini kayak gitu. Oke, next ya. Aku mau ngomongin bonus sedikit, ini mungkin ada 10 menit. Ya, oke. Aku mau ngomongin dikit tentang logo. Yaitu logo itu adalah wajah dari perusahaan. Karena ini sebelum masuk ke logo ya, aku mau ngomongin logo kenapa? Karena mungkin yang offline ini nanti akan dapat pesanan logo gitu. And kalau kalian nggak dapat materi nggak dapat materi logo, kalian akan gagap. Jadi mending kasih logo dikit. Nah, logo ini adalah wajah dari perusahaan. Namanya wajah, pasti harus dikenali, harus unik dengan perusahaan itu. Artinya, logo sangat-sangatlah tidak diampuni ketika dia plagiat sama orang lain. Gitu. Harus ini stand out, harus ini lain dengan yang lain. Harus logo ini mencerminkan perusahaannya. Aku pernah ditanyain dan sering tanyain, apakah logo ini harus mencerminkan perusahaannya? Ya iyalah, ini logo itu wajah perusahaan. Jadi, wajah kalian itu mencerminkan dari karakteristik kalian sebenarnya. Gitu. Ini sama, logo mencerminkan dari perusahaan. Brand ya sebenarnya. Brand ini maksudnya dari histori perusahaannya, terus dari culture, dari produknya, dari harganya, dari segala sesuatunya dia, itu semuanya brandnya dia. Jadi logo ini harus mencerminkan brandnya dia. Gitu. Aku mau kasih mindset satu, logo itu dibagi 2. Logogram dan logo type. Ngafalinnya gampang sih, logogram. Gram ini kan dari kata grafik sebenarnya. Gram ini dari kata Latin, singkatan. Serapan dari kata Latin. Itu artinya logo yang bentuknya icon atau gambar di sini. Sama logo type, itu dari kata type, tahu kan? Artinya diketik. Jadi ini pastinya yang bentuknya tulisan gitu. Tapi keduanya ini simbol. Paham maksudnya? Keduanya ini simbol. Ini simbol, ini juga simbol. Jadi ini menyimbolkan perusahaannya, ini juga menyimbolkan perusahaannya. Nah, logo ini itu sebenarnya kalau kita mau tarik atau kita mau kasih pemahaman yang lain, logo ini sebenarnya adalah bahasa, gitu. Logo ini sebenarnya adalah bahasa. Karena kalau kita membaca satu logo, misalkan Microsoft gitu kan ya, itu kan nggak ada tuh kata-katanya Microsoft itu kan nggak ada, ya kan? Di kamus-kamus manapun kan nggak ada.
Tapi itu jadi suatu bahasa loh. Kalau kita ngomongin Microsoft, kalian tahu Microsoft langsung membayangkan Microsoft. Sama halnya ketika kita ngomongin kotak, kalian langsung membayangkan kotak kayak gitu. Jadi kalau kita tahu logo ini adalah sebuah bahasa. Dan ini juga bisa kita pelajari dari bahasa Cina sih, by the way. Ini kita belajar dari bahasa Cina, karena bahasa Cina dan rumpun-rumpun sekitarnya itu logonya bentuknya icon sebenarnya. Bentuknya icon. Ini ada apa namanya, samping sendiri, sorry, yang kiri ini adalah artinya api, aku lupa bahasanya apa, tapi ini artinya api, ini bentuknya api, jadi ini bentuknya ikon api sebenarnya, kayak gitu. Yang berikutnya, ini aku nanti terakhir karena ini menarik. Yang berikutnya ini ada taren ini artinya ta ini besar kalau sendiri, tapi kalau digabungin taren artinya adult atau orang dewasa, ren ini manusia yang besar, orang dewasa. Nah, kalau kita jadiin satu kayak gini, ini simbol dari ayah dan anak sebenarnya, kayak gitu. Kalau di Cina ya. Terus ada simbol ini kou ini artinya mulut. Mulut ini simply ikon mulut, cuman kotak doang gitu. Ini ikon mulut kayak gitu. Jadi logo ini sebenarnya adalah bahasa. Yang terakhir, ini ada la. La ini artinya apa? La ini artinya spicy pedas, pedas kayak gitu ya. Nah, ini diambil dari ikon apa sih? Ikonnya sebenarnya ini adalah pisau, dan ini adalah pedang sebenarnya. Ini adalah sarung pedangnya. Ini pisau, ini adalah pedang. Kenapa diibaratkan itu? Karena, ini pedang dan pisau untuk penyiksaan. Kalau kita mau lebih spesifik. Karena pedas itu menurut mereka menyiksa kayak gitu. Jadi diikonkan dengan pisau dan pedang penyiksaan kayak gitu. Jadi logo itu konsepnya kayak bahasa ya. Jadi kalau kalian mau membahasakan suatu perusahaan, membuat perusahaan itu mempunyai kata sendiri, kalian pakai logo. Caranya kayak gitu. Nah, a good logo itu yang simple, easy to remember, dan flexible. Always ingat-ingat ini always kalau kalian dapat pesanan logo, oke? Simple itu artinya adalah dia cuma satu doang kayak gini. Ini apa? Ini sebenarnya adalah sayap. Ini sayap dari Dewa Kemenangan Nike, bukan centang kayak gitu. Ini sayap sebenarnya. Tapi dia simple bentuknya. Jadi misalkan, donat logonya bentuknya donat. Jangan donat yang dalamnya ada Pringles-nya, atau bukan Pringles sih, ada titik-titiknya coklat itu, kayak gitu. Jangan. Tapi logo bikinnya lingkaran terus ada gigitannya, kayak gitu. Jadi dibuat sesimpel mungkin, paham ya? Terus yang berikutnya easy to remember karena simpel tadi sebenarnya. Tapi easy to remember ini sangat-sangatlah penting untuk kalian riset. Nah, simple sama easy to remember ini risetnya gimana? Risetnya kalian bikin satu logo, ambil anak kecil terdekat, entah kenalan kalian, tetangga kalian, adik kalian, untuk menggambar ulang. Kalau dia bisa menggambar ulang dan 90% atau 80% sama gambarnya, artinya itu gampang. Bahkan anak kecil bisa gambar. Dan seminggu berikutnya atau 1,5 minggu atau 2 minggu berikutnya tanyain lagi dong, masih inget ini enggak gitu. Kalau easy to remember artinya dia masih ingat gitu. Paham maksudnya? Itu risetnya sederhana sekali. Terus yang berikutnya ada fleksibel. Fleksibel ini kalau kita ganti warna langsung itu gampang. Jadi nggak harus editing lagi. Ada banyak banget desain yang ganti warna itu susah. Contohnya logo orang tua, tahu kan ya? Anggur merah. Logo orang tua itu kan gambarnya orang tua. Kalau kita mau ganti warnanya, jadinya apa? Jadinya cuma lingkaran kayak gitu. Karena dalam-dalamnya kan ada kecil-kecil detail-detailnya kayak gitu. Jadi buatlah sesimpel mungkin sampai kalau dia diganti warnanya gampang. Contoh Starbucks itu gampang banget diganti warnanya karena dia walaupun di dalamnya ada banyak detail tapi dia putus satu sama lain detailnya. Kebayang ya? Gitu. Oke, itu materinya. Jadi aku serahkan ke moderator lagi deh untuk di ini. Baik, terima kasih kepada Kak Brian atas materi yang diberikan. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya akan mempersilakan kepada Kak Hendy Budi Prasetyo selaku pihak sponsor kita dari Bayu untuk memberikan paparan singkat kepada teman-teman sekalian. Kepada Kak Henry dipersilakan. Terima kasih teman-teman MC ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Hendy Budi Prasetyo dari brand Activation Specialist Bayu Indonesia. Jadi kali ini saya akan membahas sekilas ya tentang Bayu itu seperti apa. Teman-teman operator mungkin bisa jadiin co-host dulu ya. Ini nggak bisa share screen.
Oke, terima kasih. Sudah kelihatan ya, Mbak Sari ya? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Saya lanjut langsung aja, teman-teman. Mungkin durasi 5 menit aja ya, untuk jelasin sekilas tentang Bayu sendiri ya. Gitu. Oke, teman-teman, bagi yang belum tahu Bayu itu apa, mungkin saya intro dulu saja ya, tentang Telkomsel sendiri. Jadi, sampai dengan saat ini ya, Telkomsel selalu berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru mereka. Ya, termasuk yang saat ini dikembangkan adalah menciptakan provider digital serba digital pertama kali di Indonesia ya, yaitu Bayu. Fokus kepada segmen youth and millennial. Seperti yang kita ketahui bahwa market Indonesia saat ini ya itu bergeser menjadi market digital ya. Jadi segala kebutuhan terakomodir dengan adanya teknologi digital. Pertama memang fokus ke anak-anak muda ya, atau kita nyebutnya sebagai segmen youth. Ya, anak-anak muda atau segmen youth itu lebih prefer ya, lebih dominan menggunakan atau memilih layanan berbasis aplikasi ya, yang mempermudah apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan ya. Sebagai contoh, di sini kan sampai saat ini ada layanan JNE, ada Gojek, ada ini aja juga gitu, sebagai salah satu digital payment atau e-wallet yang dimiliki oleh BUMN sendiri. Semakin banyak informasi yang teman-teman dapatkan, pasti akan semakin banyak hal-hal yang diinginkan. Nah, itu yang menjadi concern kami saat ini ya, untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh customer. Di sini Telkomsel menghadirkan Bayu sebagai salah satu provider serba digital pertama kali di Indonesia dengan hashtag semuanya semaunya. Nah, berikut digital experience ya tentang Bayu. Ya, jadi semuanya serba digital ya. Bisa kita lihat di layar ya. Jadi tentang pilihan paket pertama ya. Pertama tentang pemilihan paket juga bisa memilih di aplikasi ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Bayu ya, pengen tahu Bayu seperti apa sih, silahkan download di Play Store maupun App Store. Ya. Jadi berikut ya tampilannya, journey-nya seperti ini. Jadi tahap pertama untuk pemilihan paket, kita bisa pilih paket sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian yang kedua, untuk pemilihan nomor juga dipilih di aplikasi, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nanti akan ada muncul varian nomor-nomor, nah teman-teman mau pilih seperti apa, itu disediakan oleh Bayu. Kemudian dalam hal delivery juga ya, di sini Bayu juga menggunakan dua opsi metode ya untuk penerimaan kartu atau SIM card. Jadi kartu itu bisa dikirimkan ke rumah ya, rumah customer langsung ke rumah, ataupun yang kedua adalah metode pengambilannya. Jadi bisa diambil di beberapa Indomaret yang sudah bekerjasama dengan Bayu di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat mengenai metode pembayaran juga kita sudah bekerjasama dengan digital payment ya atau e-wallet yang ada di Indonesia. Sebagai contoh ada GoPay, ada OVO, ada Linkaja dan lain-lainnya. Nah, kemudian selain kebutuhan apa saja yang bisa dibeli di aplikasi Bayu, itu yang pertama ada paket ya, paket kuota reguler 24 jam, all network. Yang kedua adalah topping ya, topping itu adalah kuota khusus. Misalkan katakanlah kita ingin beli kuota YouTube atau kuota Spotify atau kuota lain dan lain-lainnya itu juga tersedia di aplikasi Bayu. Kemudian untuk pembelian pulsa itu juga bisa. Dan yang terakhir ya adalah tanya semuanya itu kita juga melengkapi dengan call center ya. Jadi call center untuk Bayu sendiri itu berupa layanan live chat yang beroperasi selama 24 jam. Kita nyebutnya sebagai Nindi atau sahabat Bayu yang akan membantu menjawab setiap pertanyaan dari para customer-nya Bayu. Berikut journey experience ya. Jadi beberapa staging tahapan sebelum kita mendapatkan SIM card Bayu. Yang pertama kita harus pilih dulu kuota atau sekalian nambah topping atau pembelian pulsa juga bisa. Setelah itu teman-teman juga harus register akun ya. Untuk register akun di Bayu sendiri bisa via Gmail maupun lewat Facebook juga bisa. Yang ketiga, setelah itu pilih nomor ya, sesuai dengan selera kita juga. Kemudian baru kita pilih apakah SIM card tersebut mau diantar atau diambil.
Untuk metode pengambilan ya, pengambilan kita sudah bekerjasama dengan Indomaret yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, beberapa pick up point ya, seperti kafe, swalayan yang sudah bekerjasama dengan kami, Bayu ya, di masing-masing kota di Indonesia. Yang terakhir adalah mengenai metode pembayaran. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan apakah mau bayar pakai GoPay, OVO, link aja, dan lain-lain. Nah, berikut terkait dengan apakah paket-paket yang sudah kita beli bisa diperpanjang? Bisa ya. Jadi untuk pembelian, katakanlah kita kemarin beli kuota, kemudian pengen beli kuota lagi dengan kuota yang sama ya untuk hari ini katakanlah. Atau besok itu bisa berulang kali ya, tidak ada pembatasan. Gitu ya. Berlaku untuk pembelian kuota reguler, all night, topping maupun untuk pembelian pulsa. Untuk pembelian pulsa sendiri disediakan dana mulai 5.000 sampai dengan 100.000. Nah, ini ya berikut untuk layanan call center ya, ini sudah ada seperti di layar ya. Jadi Nindi atau sahabat Bayu ya akan menjawab semua pertanyaan dari para customer-nya Bayu yang beroperasi selama 24 jam. Selain itu Bayu menyediakan entertainment ya sebagai pelengkap ya, hiburan, fitur-fitur hiburan seperti mixtape ya, gabungan dari beberapa lagu yang gabung menjadi satu. Dan memang tiap minggu bervariasi, jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan seleranya juga ya. Cocok nih dari lagu seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gap coin ya, yang bisa ditukarkan atau dipinjamkan dengan kuota-kuota topping ya, seperti YouTube dan lain-lainnya, serta bisa ditukarkan juga ya dengan diskon, sebagai diskon di merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Bayu. Bayu juga menghilangkan beberapa persyaratan yang tidak diperlukan di sini. Jadi kita memang spesifik untuk kuota yang memang dibutuhkan oleh segmen-segmen gitu ya. Apakah mau YouTube atau untuk kuota reguler, itu semuanya ada di aplikasi Bayu. Kemudian mengenai harga juga konsisten. Jadi Bayu di sini menerapkan harga yang sama untuk pelanggan baru maupun pelanggan lama. Kemudian yang terakhir adalah Bayu juga memberikan reward bagi pelanggan-pelanggan Bayu yang minimal berlangganan 3 bulan ke atas. 5 alasan kenapa kita harus menggunakan Bayu. Yang pertama adalah kuotanya 24 jam, tidak dibagi-bagi, dan sinyalnya juga Telkomsel. Yang kedua, kita bisa memilih kuota dan topping sesuai dengan selera kita. Yang ketiga, masalah harga juga konsisten ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian mengenai layanan call center, di sini sudah ada Nindi yang akan bantu teman-teman untuk menjawab semua pertanyaan dari pelanggan Bayu. Kemudian tidak lupa juga reward bagi pelanggan yang sudah berlangganan ya, minimal 3 bulan itu akan mendapatkan reward. Contoh misalkan seperti free paket data dan lain-lain. Nah, berikut ya gambaran contoh untuk beberapa paket dari Bayu sendiri ya. Ya, unique name ada yang bikin yakin, ya bikin lagi. Ada kuota harian, ada kuota mingguan, ada kuota bulanan, dan dengan berbagai variasi harga. Jadi pelanggan bisa menentukan mana yang mereka suka. Nah, ada juga yang based on speed ya, kecepatan. Jadi ada yang 1 Mbps sampai dengan 1,5 Mbps. Teman-teman di sini ada yang baru juga, yaitu kita bisa menentukan yang sebelah kanan ya, paling sebelah kanan itu kita apakah mau kuota yang berapa giga dengan masa aktif berapa, itu disediakan juga ya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan kemauan ya, sesuai hashtagnya Bayu, semuanya semaunya. Ya, berikut sekian ya penjelasan dari kami, dari Bayu. Ya, jadi kalau ada yang masih penasaran dengan Bayu, silahkan bisa cek di websitenya Bayu, www.bayu.id, ataupun Instagramnya Bayu, @bayu.id. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Hendy atas pemaparannya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung saja kunjungi websitenya ya. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman peserta seminar, langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Jovian Natail Ulha. Kak, saya mau bertanya, bagaimana cara membangun mood untuk mendesain dan bagaimana cara menghasilkan desain yang berkualitas? Silakan pada Kak Brian untuk dipersilakan menjawab. Oke, ini ya yang di chat ini ya. Saya mau bertanya dulu. Iya, Kak. Mood untuk mendesain. Aku mau kasih gambar ya. Ini aja deh, nggak usah di slideshow ya. Jadi nah ini yang membuat My Friends Think I Do ini. Apa ini tuh? Itu kan lagi berpesta kan ya. Jadi sebenarnya kalau mau mood desainnya bagus, do what you love gitu.
Jadi apapun yang kalian suka, misalkan hangout atau kalian ngapain yang lain kayak gitu, yang kalian suka. Kalau aku sendiri sebenarnya, jadi mood design ini kan sebenarnya mood dalam bekerja sama dengan ya kan. Jadi kalau kalian nggak mood kerja ya sebenarnya gimana caranya kalian mood diri sendiri kayak gitu, membuat diri sendiri mood. Kayak gitu. Nah, kalau aku caranya, ini aku sedikit sharing. Kalau aku caranya sebenarnya ada gini, dengan ngoleksi action figure. Gitu. Lo nggak tahu kenapa gitu. Maksudnya ketika desainnya bukan tentang action figurnya, tapi ketika ngoleksi action figure kok tiba-tiba pengen desain gitu. So, yaitu itu ada beberapa hal orang-orang macam-macam beda. Tapi sebenarnya do what you love ya gitu. Sebenarnya apa namanya lakukan sesuatu hal yang kalian suka. And kalau mau tambahin satu lagi, sebenarnya mandi. Kenapa mandi? Karena aku berpikir dan percaya kalau kita menggunakan air yang mengalir itu sebenarnya cleansing sih. Maksudnya kita misalkan kita lagi aduh nggak banyak masalah kayak gitu, kita mandi itu sebenarnya fresh kok. Jadi bukan fresh secara fisika doang, maksudnya air kena angin dingin kayak gitu, nggak cuma itu, tapi freshnya juga di pikiran kita. Kayak gitu. Jadi ya kalau mau mood desain mandilah gitu. Kalau nggak mood terus mandilah berkali-kali gitu. Atau lakukan sesuatu hal yang kalian suka, apapun itu. Misalkan nonton Netflix atau apapun itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, next. Ya, untuk Jovian Natanil Ulha, mungkin ada yang ditanyakan? Jika tidak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Novian Rizky, bagaimana cara menemukan dan menentukan style yang sesuai dengan diri kita? Silakan Kak Brian. Style yang sesuai dengan diri kita ya. Ini aku mau siapin word dulu deh. Enggak. Aduh, di sini aja. Jadi sebenarnya style dalam ini mana sih unshare ini? Stop sharing. Jadi sebenarnya memilih style dalam desain itu sebenarnya caranya dengan ini apa namanya irisan antara apa yang kamu bisa dan siapakah dirimu kayak gitu. Nah, aku mau kasih dulu. Oke, ini ya, aku mau share dulu. BTW ini nggak apa-apa kan aku share terus si moderator. Ya Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, oke. Ya. Jadi kayak gini, ini gambarnya. Ada lingkaran, ini adalah apa yang kamu bisa. Jadi skill ya, kita anggapnya skill. Terus yang satunya, ini adalah siapa kamu, begitu. Dan di dalamnya ini adalah style kamu, style design, kayak gitu. Contoh ya, kalau kita mau cari gambar tentang apa namanya geng motor ya gitu, yang gambarnya bentuknya iblis kayak gini, terus ada hitam-hitamnya belakangnya, ada apinya, ada tulisannya segala sesuatunya kayak gitu. Padahal kalian bukan geng motor kayak gitu. Atau kalian nggak suka style kayak gitu. Kalian bukan ini gitu. Kalian bukan ini gitu sebenarnya karakternya. Jadi kalian nggak akan memilih style ini. Sebaliknya, kalau kalian sebenarnya ini ya kan, sama dengan ini, tapi kalian nggak bisa bikinnya, ya gitu. Misalkan kalian bisa bikinnya cuma logo lingkaran, ada senyumnya, misalnya kayak gitu, misalkan. Nah, style kalian itu mungkin tengah-tengahnya ini loh, kayak gitu. Kalian nanti cari sendiri, kayak gitu. Atau orang yang sukanya hal-hal yang cute, misalkan gambar Lego, kayak gitu, sukanya robot kecil, kayak gini. Tapi kalian juga bisa membuat kayak gini. Sama dengan ini, siapa kalian juga sebenarnya ini. Jadi di sini adalah style kalian kayak gitu. Kayak gitu ya. Karena ini harus balancing. Misalkan kalian, wah ini kok keren banget nih. Apa namanya? Digital painting kayak gitu. Gambar orang tapi pakai digital dan dia kayak kayak apa namanya? Lukisan kayak gitu. Tapi kalian nggak bisa melakukan, ya udah jangan style kalian gitu. Jangan jadi style kalian. Jadi ini irisan kayak balancing antara apa yang kamu bisa dan siapa kamu kayak gitu. Cari dulu siapa kamunya. Itu sih jawabannya. Ya, dari Novian Rizky, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Khona Anhurusalam. Kak, kalau kita jadi freelance online maupun offline itu gimana sih cara paling efektif buat mendapatkan klien? Silakan Kak Bian. Oke, untuk mendapatkan klien ya. Untuk mendapatkan klien kalau yang di online dulu. Kalau di online kalian pakai situs microstock kayak contohnya Flippic dan Shutterstock kayak gitu. Kalian nggak harus dapetin klien kok. Maksudnya itu kan
tinggal kalian rajin-rajin aja, nanti akan ke up sendiri di depan, halaman depan gitu. Tapi sebenarnya kalau yang caranya offline yang satunya juga yang kontes, yang kalian mendatangi project, misalkan ada banyak project, kalian milih salah satu project untuk ikut dan dikonteskan dengan orang yang lain yang ikut, itu kalian juga nggak harus nyari klien kan, kalian cari project, karena klien udah dicariin sama orang yang di belakang Microsoft itu atau orang yang bergerak di web itu kayak gitu, udah dicariin. Tapi untuk yang offline ini agak tricky sih sebenarnya, karena yang offline ini sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama kalian bisa pakai Instagram by the way. Jadi aku mendapatkan klien yang di Oregon, United States itu dari Instagram sebenarnya. Kita kenalan, terus tanya-tanya, oh ternyata dia pelatih basket di kota itu, kayak gitu. Dan dia butuh desain. Ya, aku desainin kayak gitu. Atau kalau yang di Singapura itu ada orang yang jualan sambal di Singapura. Itu lucu banget. Jadi benar-benar sambal bawang, sambal terasi itu di Singapura gitu. Dan itu dia butuh package-nya atau wadahnya itu kayak gitu. Dan dia jadi pesen desain. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya cari klien itu kayak gimana? Cari koneksi sebanyak-banyaknya sih. Jadi kalau kalian udah memutuskan offline, ya kalian artinya udah siap dengan skenario itu, udah siap dengan kemungkinan bahwa kalian harus bertemu dengan banyak orang, dan itu harus. Jadi ini jadi penting banget. Atau kalau kalian nggak ada apapun ya, misalkan kalian udah punya klien satu kayak gitu, klien yang satu ini itu nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian ajak ke Starbucks atau kalian ajak ke hangout kayak gitu. Dengan begitu dia lama-lama bisa ngulik kamu kok, atau kamu yang ngulik dia. Maksudnya ngulik ternyata dia punya teman, temanku juga butuh loh ternyata kayak gitu. Itu agak tricky sih, dan memang bisa dieksekusi oleh orang ekstrovert basically. Ada tambahan sedikit satu lagi ya, ini mungkin agak melenceng dikit, tapi selain yang offline ini orang yang ekstrovert, tapi sebenarnya orang desainer ini dia nggak butuh software-nya. Maksudnya dia bukan butuh Adobe Family, tapi dia butuhnya adalah knowledge. Jadi segala sesuatu pengetahuan dia butuh. Dan kalau kita korelasiin sama yang tipe offline tadi, ketika kalian berbincang-bincang dengan banyak hal, kalian akan mendapatkan pengetahuan yang banyak kayak gitu. Ada satu bidang yang unik banget yang aku pernah punya temennya gitu. Aku punya teman gitu, satu dia bidangnya unik banget, yaitu dia puisi. Lucu banget kan puisi. Tapi ternyata dia butuh desain juga loh, kayak gitu loh. Anehnya kayak gitu. Jadi ternyata dia butuh desain untuk bukunya dia. Dia menerbitkan buku kumpulan puisinya dia kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini agak tricky, tapi kuncinya adalah perbanyak koneksi sebenarnya. Gitu. Ya, terima kasih dari Kak Konaah. Bagaimana? Apakah sudah paham? Langsung pertanyaan selanjutnya ya, dari Samuel Stephen Prismahasiono. Permisi Kak, ingin bertanya. Maaf Kak, agak melenceng dengan konteks yang dibahas. Jika memang berkenaan bisa dijawab. Jadi saya tak begitu handal untuk membuat desain seperti logo, tetapi saya lebih paham dengan video editing. Apakah ada tips mengenai itu seperti kerja freelancernya di Freepik tadi? Ya, silakan Kak Brian. Kalau untuk video editing sih sebenarnya tekniknya ada macam banyak lagi ya. Kayak contohnya angle gambarnya, terus ada pencahayaan dan sebagainya, itu tekniknya it's completely different dan desain grafis kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk teknik di Freepik-nya, bukan di Freepik ya, ada lagi namanya, aku lupa namanya, Slidesgo, bukan. Aku cek dulu ya, namanya apa ya? Ada kok, namanya sorry. Oh, sorry, yang satunya berarti. Pexels itu punya teman, Pexels itu kan website untuk penyedia foto bagus kan. Itu dia punya teman untuk video, namanya Pexels Video ya, kalau nggak salah. Iya benar, Pexels Video. Tapi di Pexel, tetap di websitenya Pexels kayak gitu. Jadi untuk video sendiri itu ada marketplace-nya sendiri atau ada Microsoft-nya sendiri. Tapi untuk apa tadi pertanyaannya? Gimana membuat desain aku? Tapi saya lebih paham dengan video editing. Apakah ada tips mengenai kerja freelance? Untuk video sebenarnya tipsnya sama sih. Kalau untuk offline ya, kalian perbanyak koneksi doang. Tapi kalau untuk tekniknya, aku nggak bisa cerita banyak karena beda materinya. Juga ini completely different, banyak banget kayak gitu. Tapi kalau mau cara yang online ya, itu ada juga untuk penyedia videonya. Satu lagi namanya kalau nggak salah Dreamstime sama Shutterstock. Shutterstock itu kan juga ada videonya, jadi kalian bisa di sana juga. Itu sih. Ya, terima kasih jawabannya dari Kak Brian. Bagaimana untuk Kak Samuel Steven, apakah sudah paham?
Oh ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Harjuno Setiawan. Saya izin bertanya, bagaimana untuk memunculkan ide sebelum mendesain sesuatu? Karena banyak yang bisa desain, tapi terkadang jika dimintai untuk mendesain sesuatu, selalu bilang, wah aku bingung membuat apa, wah nggak ada ide. Itu bagaimana Kak Oke. Brian? Silakan. Eh, banyak, nggak cuma kamu sih. Jadi banyak banget yang membernya sekolah desain. Itu pertanyaannya ini, jadi hampir 70-80% pertanyaannya ini. Aku juga nggak tahu kenapa, karena tiap orang tuh pasti punya ide kayak gitu. Oke, aku kasih contoh ya. Aku minta kalian semua yang di sini untuk mendesain poster tentang musik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan pertama kali apa? Piano, gitar, ya kan? Terus ada apa namanya tuh bentuk-bentuk yang musik itu loh, yang tangga nada kayak gitu kan. Nah, not-notnya itu kayak itu juga. Kalian semua memikirkan itu, hal yang sama yang dipikirkan. Mungkin bukan nggak punya ide kali ya. Mungkin mereka tanyanya adalah gimana caranya membuat ide yang beda dengan orang lain kayak gitu. Karena kalau ide tadi kita buktikan langsung, ternyata kalian punya ide semuanya, ya kan? Nah, kalian punya ide semuanya. Jadi gimana caranya membuat ide yang beda dengan orang lain? Jawabannya adalah tadi buang sampah. Buang sampah itu artinya kalau kalian punya ide langsung gambar di tempat atau kalian tulis di tempat dulu supaya kalau kalian udah merasa menulis next time nggak akan ngambil ide itu lagi atau kalian bisa menggali lagi ide yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya jangan pernah ambil ide pertama. Oke? Jangan pernah ambil ide pertama karena tadi kalau kita lihat ya mungkin 90% di tempat ini yang ikut di Zoom ini pikir poster musik sama dengan piano dan gitar juga gitu atau not-not juga gitu. Jadi semua orang memikirkan hal yang sama begitu. Jadi kalau mau idenya completely different, selalu buang yang pertama. Nggak peduli sebagus apapun, selalu buang yang pertama kayak gitu. Selalu. Itu sih jawabannya. Ya, terima kasih dari Kak Brian. Bagaimana dengan Saudara Harjuno? Apakah sudah paham atau belum? Oh ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Joan Ditya Nur Imam. Kak, tips membangun branding diri. Ya, silakan kepada Kak Brian. Aduh, oke, branding diri ya. Branding diri itu dari penampilan, terus dari tutur kata, terus dari isinya sebenarnya. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi itu sebenarnya isinya sih. Gini, kalau branding itu kan sebenarnya di desain juga ada materinya. Maksudnya di desain itu juga ada bidangnya branding. Dan itu spesialisku logo dan branding. Kalau branding di perusahaan itu adalah dia mendandani perusahaannya. Artinya dari segala sesuatunya stationery tadi kita udah lihat ya presentasi dari apa namanya stationery brand stationery. Terus ada juga misalkan kalau dia Air Asia itu pesawatnya didandanin merah, terus ada juga McDonald pas ada acara-acara gitu dia pakainya garis-garis merah kayak badutnya itu kayak gitu-gitu. Dia mendandani perusahaan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Terus yang berikutnya adalah cara perusahaan itu untuk memperlakukan perusahaan yang lain. Maksudnya bukan perusahaan yang sorry, member atau klien gitu. Jadi ketika ada seseorang yang mau tanya, dia jawabnya kayak gimana itu ada juga. Contoh yang paling bagus brandnya itu ada Sorabel. Sorabel itu kemarin udah sempat kayaknya berhenti beroperasi karena COVID kayak gitu. Nah, Sorabel ini itu platform khusus untuk jual beli baju untuk wanita. Jadi benar-benar spesifik untuk wanita kayak gitu. Nah, karena dia spesifik untuk wanita, jadi yang tanya-tanya itu pasti wanita. Yang cowok dikit lah ya. Ada beberapa yang mungkin suaminya pengen beliin untuk istrinya kayak gitu-gitu. Tapi yang kebanyakan wanita. Nah, dia memperlakukannya itu caranya kayak gini. Halo sis, ada yang bisa dibantu kayak gitu. Jadi centil pakai kata sis kayak gitu-gitu. Itu memperlakukan kliennya atau customernya. Kita juga. Jadi sebenarnya tadi aku lupa bilang sih tadi depan-depan sebenarnya branding freelance itu adalah PT of myself gitu. PT myself. Jadi ini diri sendiri. Gitu. Dan ketika apa namanya itu diri sendiri yang jadikan PT atau perusahaan itu artinya branding kalian juga tutur kata kalian terus pakaian kalian dan sebagainya. Kalian pengen dipandang kayak gimana sih sama klien itu ditentukan dari pakaian kalian dan cara berbicara kayak gitu. Itu sih sebenarnya membangun branding dirinya. Ya, terima kasih pertanyaan dari Kak Brian. Dari Kak Rizky bagaimana? Apakah sudah paham? Langsung lanjut pertanyaan selanjutnya saja ya, dari Kak Salam Sitorus.
Kak, saya mau bertanya, apakah dalam mendesain seperti itu harus mengerti tentang coding? Ya, Oke. silakan Kak Brian. Oke, mendesain. Kalau mendesain kalian visual sih nggak, basically nggak, kecuali UI. UI UX itu perlu little HTML mungkin atau coding-coding lain aku nggak begitu paham sih karena aku nggak di UI. Tapi kalau untuk yang lain, apakah desain perlukan coding? Tergantung desainnya apa. Kalau ini desainnya benar-benar desain nggak ada grafisnya, berarti kan dia luas sekali. Mungkin ada yang desainnya desain apa namanya peralatan PC, atau apakah ada desain yang kayak tadi harus tahu elektro, yang temanku di Taiwan itu harus tahu elektro, atau ada desain yang desain sepatu atau desain roda mobil kayak gitu. Itu tergantung bidangnya. Kalau misalkan dia mendesain roda mobil tadi, dia harus tahu tentang perkaretan gitu, atau tahu tentang apa namanya montir hal-hal tentang montir gitu, engineering gitu. Tapi kalau kalian mendesainnya hal yang lain, contohnya kayak oke, kalian mau mendesain keyboard kayak gitu. Produknya keyboard, kalian desain. Nah, kalian harus tahu coding itu di bagian mananya taunya, yaitu di bagian coding apa sih yang sering dipakai, risetnya itu. Risetnya yang pertama coding apa yang sering dipakai sama orang, maksudnya bahasa apa yang sering dipakai. Nah, dari tahu bahasa apa yang sering dipakai ini kan sama dengan tahu isinya kan. Tahu bahasa yang dipakai apa. Nah, ketika tahu bahasa yang dipakai apa ini, kita tahu pergerakan tangan di mana aja kan. Ya kan? Ketika tahu pergerakan tangan di mana aja, kita bisa memperkirakan atau kita bisa meriset kira-kira keyboard yang mana, keyboard yang biasanya kita pakai itu nggak efisiennya di mana kayak gitu. Kita bisa riset. Nah, itu desain kayak gitu. Harus tahu coding atau enggak, lebih ke arah sana sih. Kecuali UI dan UX ya, kayak gitu jawabannya. Jadi tergantung bidangnya desainnya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Kak Brian. Pertanyaan dari Kak Slom tadi bagaimana? Apakah sudah paham? Oh ya, terima kasih dari Kak Salom. Oke, terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Brian yang telah menjawab satu demi satu pertanyaan hingga tuntas. Oke, untuk sesi tanya jawab kali ini sudah selesai dan dari pihak panitia sudah memilih 3 peserta dengan pertanyaan terbaik yang masing-masing akan mendapatkan bingkisan dari Diklat. Untuk yang pertama, Jovian Natanil Ulhah, yang kedua Novian Rizky, yang ketiga Rizky Joan Ditya Nur Imam. Selamat ya buat teman-teman yang dapat bingkisan dari Glab. Untuk para pemenang, nanti akan dihubungi oleh panitia langsung. Yang tidak dapat, jangan sedih ya, tetap bikin story Instagram dan tag Instagramnya @smartitvestofficial. Dan yang beruntung akan dapat hadiah berupa saldo uang elektronik dari panitia. Ditunggu ya. Sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Brian yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Dan teman-teman sekalian, dari seminar ini bisa kita simpulkan bahwa ada 3 important mindset atau pola pikir penting yang harus kita terapkan pada diri kita sebelum memasuki dunia freelance design. Oh iya, sebelumnya maaf, ini ada waktu untuk Kak Brian untuk branding tentang sekolahdesain.id mungkin. Silakan Kak Brian. Oke, kupikir ini sih, tapi nggak apa-apa sih tadi. Oke, sedikit aja ya, sedikit aja tambahan ini. Nah, aku mau memperkenalkan ini sih sebenarnya. Aduh, sorry. Aku mau memperkenalkan ini sebenarnya. Jadi tadi aku nyebut Soizi itu kan. Nah, Soizi ini apa sebenarnya? Soizi ini adalah FreePik-nya Indonesia. And basically ini kita buat sendiri di Indonesia. Dan orang-orangnya benar-benar nggak ada orang asingnya kayak gitu. Ini benar-benar made in Indonesia, by orang Indonesia dan untuk orang Indonesia kayak gitu. Nah, memang Soizi ini awal-awal kan ya. Maksudnya ini baru berdiri dan ada beberapa udah sekitar 1.200-an desain yang udah masuk dan ada banyak banget orang yang udah mencairkan duitnya kayak gitu. Nah, ini penting banget untuk kalian pakai. Kenapa? Karena kalau kalian pakai di FreePik itu apa namanya, saingan kalian itu dunia kayak gitu. Tapi kalau di sini ini saingan kalian di Indonesia doang. Dan ketika saingan kalian di Indonesia, otomatis kalian akan dapat duitnya cepat kayak gitu. Dapat duitnya cepat, terus kalian bisa langsung ke up. Dan juga kalau kalian kalau mau benar-benar masuk ke dunia freelance, ini benar-benar lebih cepat dibanding yang lain karena ini sesuai yang di layar kalian ya, jalanin misi itu bisa dapat 800.000 gitu. Jadi ada misi-misinya. Contoh misinya apa? Misinya yang pertama kayak contohnya
upload karya pertama itu langsung dapat koin kayak gitu. Terus habis itu bawa 5 orang itu dapat koin lagi. Terus habis itu upload 10 karya itu langsung dapat koin lagi. Jadi bahkan upload doang, terus bawa orang doang kayak gitu-gitu itu dapat dihitung koinnya. Jadi nggak harus dibeli desainnya. Sedangkan kalau yang lain di tempat lain kalian harus dibeli desainnya dulu dan itu nunggunya sampai berapa kan kita nggak tahu juga. Gitu. Tapi di sini kalau kalian masuk itu udah auto 800.000 gitu. Auto 800.000. Juga kalau kalian masih belum bisa desain, kalian bisa belajar ke temannya, yaitu si Auli ini, yaitu sekolah desain. Nah, sekolah desain itu ini bulan ini kita buka kelas AI, Corel Draw, Photoshop, Canva, ada branding yang tadi kita banyak ngomongin, terus ada Microstock. Microstock ini lebih detail lagi, nanti ada metadata, ada editorial dan komersial dan sebagainya. Ini orang yang udah benar-benar lama banget di Freepik gitu. Ini benar-benar orang salah satu kontributor di Freepik. Dia tahu Freepik, dia tahu Shutterstock, dia tahu Dreamtime, semuanya dia pakai soalnya. Jadi dia sangat-sangatlah benchmark yang bagus untuk memulai freelance kayak gitu. Ada AutoCAD juga untuk kalian yang mau belajar modeling kayak gitu-gitu. Yang tadi keyboard tadi bisa dibuat di AutoCAD juga. Ada SketchUp dan sebagainya. Jadi ini kesempatan yang bagus sih sebenarnya. Karena kalau yang kelas ini itu bisa jadi bulan depan kita akan reshuffle atau nggak ada kelas yang lain. Itu aja sih. Thank you banget untuk waktunya. Iya. Oh ya Kak, tadi apakah ada ketentuan dalam mengupload desainnya Kak, yang di sekolah di SOIS itu? Ketentuan mengupload desain. Nanti gini sih, sebenarnya kalau kalian mengupload apapun bisa, tapi cuma nanti akan ada kurasi atau itu nggak langsung ditampilkan, tapi ada orang yang akan ngecek dulu art director-nya. Nah, art director-nya ini nanti kalian akan dapat notif di akun kalian kalau diterima atau tidak terima. Kalau tidak diterimanya akan dijelasin detail ini kenapa nggak diterima, kalian bisa revisi bentar, upload lagi kayak gitu. Dan nggak harus 20, kalau Freepik itu harus 20. Kalau Freepik, Flaticon itu harus 20, 50, 100 desain baru bisa jadi akun kontributor kayak gitu. Tapi kalau yang di sini cuma 1 doang bisa sih. So why not kayak gitu. Iya, terima kasih Kak. Oke, thank you banget. Ya, langsung saja kita simpulkan bahwa dalam seminar ini dibahas tentang freelance, khususnya di bidang desain. Ada 3 important mindset atau pola pikir penting yang harus kita terapkan pada diri kita sebelum memasuki dunia freelance, khususnya di bidang desain. Yaitu yang pertama, design is not pure art. Maksudnya desain bukanlah seni yang murni. Yang kedua, freelance is business, yaitu freelance adalah bisnis. Dan yang ketiga, freelance adalah serius. Dan ada 3 journey atau perjalanan yang harus kita tempuh untuk menjadi freelance, yaitu yang pertama, keputusan membuat proses. Dalam memulai karir sebagai freelance dan ingin terjun di dalam jenis yang mana, online atau offline. Dan yang kedua, proses itu sendiri. Jadi kita bisa lihat yang tadi ya, ada marketing, ada produk, nah itu bisa online atau offline. Yang terakhir, kemampuanmu harus diasah menjadi tajam. Jadi diharapkan kita sebagai pemula yang ingin berkarir sebagai freelancer, khususnya dalam bidang desain, harus bisa mempersiapkan atau menentukan jalur mana yang ingin kita dalami, dan beberapa hal yang harus kita persiapkan agar kita bisa bersaing di dalam dunia freelance tersebut. Sesuai kata dari Kak Brian tadi, freelance itu PT kalian sendiri, branding kalian sendiri. Terima kasih Kak Brian. Oke, tak terasa teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum menutup seminar pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Brian atas ilmunya, dan Kak Hendy Budi Prasetyo dari pihak sponsor kami Bayu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan terima kasih juga kepada para peserta atas partisipasinya mengikuti seminar digital design pada hari ini. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor kami yaitu Bayu, Diklab, dan RPM Surakarta yang telah membantu untuk menyukseskan acara seminar pada siang hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk cek YouTube Smart IT Fest Official karena di sana terdapat pameran produk tugas akhir dari kakak tingkat kita yang mana itu adalah produknya, jadi bisa langsung dicek aja, mungkin bisa menambah wawasan kalian. Langsung dicek aja ya, linknya tadi sudah di-up oleh operator. Baiklah, acara demi acara dalam seminar pada siang hari ini telah kita lewati dengan lancar. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan ketika memandu acara seminar pada siang hari ini tidak berkenan di hati teman-teman. Saya Sari Eka Nurmarifah selaku moderator mohon undur diri
dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bisa langsung meninggalkan Zoom. Mbak. Ini masih ada acara enggak, Mbak Nisa? Kalau seminar udah nggak ada. Berarti tak end aja ya, tak mau ngerender videonya. Oke. Makasih ya.